Baik, selamat siang Pak Ing. Selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah, Mas Rana sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Ing, kesempatan ini di Bincang UMKM mau membahas tentang sinergi pemberdayaan UMKM dalam rangka penguatan di era digital. Ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan ke Pak Ing. Yang pertama adalah sekilas tentang kondisi UMKM di Cirebon seperti apa ya Pak? Ya, baik. Terima kasih Kang Nana dan Bincang UMKM ya. Kondisi UMKM di Kota Cirebon, kami secara jumlah memiliki total 2.276 UMKM yang terdiri dari berbagai segmentasi, baik food, craft maupun yang lainnya. Itu karena Oke, dari 2.700 sekian UMKM, itu kondisinya seperti apa ya Pak Ing? ya, untuk kondisi UMKM yang ada berdasarkan data tadi 2.276 ya. Itu variatif sekali. Pertama, kalau berbicara dengan kaitan dengan teknologi, ada yang masih sangat awam tentang teknologi. Karena berbicara pemahaman teknologi, kadang dinarasikan bahwa teknologi itu mahal, teknologi itu susah, dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah melek dalam artian sudah sadar tentang pentingnya teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah boleh dikatakan kategori expert, mereka sudah sangat familiar terhadap perkembangan teknologi. Itu Mas. Siap. Kalau sekarang ya dari pengalaman Pak Ing di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, itu kendala-kendala apa aja sih Pak kendala-kendala apa saja di lapangan itu Pak Ing? Terkait teknologi atau tidak hanya teknologi saja? Iya, di luar teknologi tentunya. Oh, di luar teknologi. UMKM kami ya mungkin sama dengan daerah lain ya. Pada dasarnya UMKM itu visible karena mereka basisnya ada dari home industry, dari industri rumahan yang notabene relatif sektor informal, sebenarnya formal tapi tanda petik seperti sektor informal itu kan kenapa? Ketika punya uang, punya modal karena bisa buka usaha UMKM dan lain sebagainya. Nah, secara existing ada beberapa karakteristik katakanlah problematika di UMKM. Yang pertama saya tadi sampaikan bahwa UMKM itu ada yang visible tapi tidak bankable atau kurang bankable. Jadi ketika nyangkut modal, ketika nyangkut katakanlah hal-hal yang lain, karena mereka tidak punya agunan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kaitan dengan teknologi, ya tadi ada semacam stigma bahwa berbicara teknologi itu seolah-olah mahal, sulit. Padahal sebenarnya ya teknologi itu ya bisa dikatakan mahal kalau memang itu mahal, tapi sebenarnya teknologi itu tidak mahal dan juga tidak sulit karena bisa dipelajari gitu. Itu karena Oke, berarti itu ada peran serta ya dari Dinas UMKM untuk bagaimana menggiring si pelaku UMKM itu menjadi lebih lebih mindsetnya terbuka ya bahwa ternyata UMKM itu tidak sulit ya. betul. Tapi kenyataannya yang saya dapatkan di lapangan nih Pak Ing, banyak sekali UMKM yang mengeluh bahwa terkait pemasaran terutama ya, pemasaran itu ternyata sulit dan lain sebagainya. Itu kan tadi relatif dengan digital ya. Bagaimana cara memasarkan produk-produk UMKM itu dengan melibatkan teknologi. Nah, apa sih yang target diharapkan oleh UMKM Cirebon sendiri terkait dengan hal tersebut, Pak Ing? Baik, terkait dengan problematika di lapangan UMKM yang tadi saya sampaikan, ketika berbicara pemasaran atau marketing, ada juga yang memang jujur ke kami juga. Kami sebagai instansi yang salah satu tugas adalah membina UMKM. Tentunya membina di sini tidak hanya pada posisi monitoring saja, tapi kami juga ada untuk proses bagaimana supaya mereka itu scaling up, supaya mereka itu naik kelas. Kalau misalnya katakanlah kompetensi mereka mengenai teknologi masih awam, maka kami sentuh dengan literasi digital. Kalau mereka sudah paham relatif ini, akan kami lakukan treatment atau pelatihan seperti digital marketing, pembukuan secara digital dan lain sebagainya. Nah, kalaupun yang dihadapi pemasaran, memang jujur selama ini masih ada atau relatif banyak UMKM yang masih melakukan pemasaran secara konvensional. Nah, tidak salah mereka melakukan seperti itu karena memang kultur di kita rasanya kalau tidak menawarkan, tidak menawar, rasanya belum ada transaksi. Nah, satu sisi perkembangan teknologi membutuhkan
karena ada transformasi dari yang konvensional ke digital. Nah, tugas kami apa? Menjembatani yang sangat awam dengan yang boleh dibilang sudah relatif expert. Ini loh, bahwa handphone itu bukan fungsinya bukan hanya untuk WA, bukan hanya untuk telepon, tapi bisa untuk bisnis. Nah, narasi ini yang harus terus kami lakukan, dan alhamdulillah walaupun secara pelan tapi pasti kami lakukan dan ada indikasi peningkatan. Apalagi kalau punya program, Kang Nana punya program namanya Perwira Haji Godi. Perwira Haji Godi itu singkatan pelatihan wirausaha go digital. Nah, ini yang kami launching sejak saya jadi kepala dinas. Kita lakukan transformasi baik mengenai pemasaran digital maupun lain-lainnya. Itu kan. Oke. Mengenai apa namanya untuk kontinuitas ya. Kan kalau misalnya kita bicara UMKM nih ceritanya itu kadang fluktuatif ya. Yeah. Fluktuatif, misalnya hari ini semangat untuk membuat UMKM X misalnya. Yeah. Nah, kendala di lapangan itu yang sering saya lihat itu adalah apa ya, semangatnya itu sesaat gitu. Yeah. Sebulan 2 bulan ketika ada masalah dengan produksinya, kemudian banyak kendala-kendala akhirnya bubar juga. Yeah. Nah, hal tersebut sebenarnya di lapangan banyak nggak sih, Pak Ing? Ya, secara kuantifikasi saya tidak bisa mengidentifikasi itu, tapi fenomena itu memang ada. Contoh sederhana, kenapa di awal saya katakan bahwa UMKM itu sebenarnya sektor formal, tapi juga bisa dikatakan sektor informal. Kalau sektor formal disebut sektor formal karena mereka punya NIB, punya nomor induk berusaha, punya PIRT, pangan, industri rumah tangga dan lain sebagainya. Ada aspek legitimasi tentang perizinan dan lain sebagainya. Disebut sektor informal, walaupun tidak terlalu pas definisinya ya, tapi ini untuk mensimplifikasi saja. Disebut sektor informal karena ketika dia punya modal dan ketika bisa jadi bulan ini mereka dagang cendol, ketika musim hujan mereka UMKM itu akan berubah besok dagang bakso gitu. Tidak salah seperti itu, tapi tugas kami itu bahkan boleh kata itu adalah UMKM yang adaptif, tapi hal tersebut harus punya konsep, harus punya prinsip. Jangan sampai ketika hari ini rugi dagang bakso, udah deh besok saya dagang siomay, dan jadi sebenarnya trial and error. Nah, yang tugas kami lakukan adalah jangan sampai berusaha itu seperti coba-coba. Dalam artian hari ini dagang A, besok dagang B, besok lagi dagang C atau apa-apa. Jadi ketika dagang A, kalau misalkan ada kendala, terus kita treatment apa nih kendalanya. Misalkan contoh, modalnya, kita ajak channeling dengan industri jasa keuangan. Kalau nyangkut pemasaran, kita ajak para pihak, kita gandeng kerjasama dengan baik secara formal maupun informal. Itu cara kami membina. Konsep kami membina ini adalah memberdayakan para teman-teman UMKM, termasuk akses terhadap permodalan, walaupun bukan kami memberikan modal, tapi memberikan channeling. Modal dari mana? Bisa dari bank dengan suku bunga yang cukup rendah, atau dari industri jasa keuangan yang notabene kompetitif. Tapi jangan sampai mereka terjebak ke pinjol, jangan sampai mereka terjebak ke bank emok dan lain sebagainya. Ini harus kita antisipasi, termasuk kami di dinas harus memproteksi itu semua dengan dinas instansi terkait. Itu kan? Siap. Tadi terkait dengan informasi yang Pak Ing sampaikan mengenai perizinan ya. Setahu saya kalau di lapangan ya di lapangan sendiri, apakah ada isu nih terkait dengan perizinan? Katanya membuat perizinan untuk UMKM itu ribet dan lain sebagainya. Nah, stigma itu ada. Jadi ketika berbeda perizinan, kenapa ketika saya punya sarjana pendamping, karena kalau di Kota Cirebon itu kan ada 5 kecamatan, 22 kelurahan. Kami punya sarjana pendamping di masing-masing kecamatan. Jadi kami punya 5 sarjana pendamping yang mendampingi teman-teman UMKM. Nah, pendampingan ini tidak terkecuali ketika mereka ada stigma, izin ini ribet dan lain sebagainya. Seolah-olah itu memang ribet. Padahal kalau sudah diberikan edukasi, pendampingan itu sangat mudah. Apalagi sekarang kan OSS ya, dengan Undang-Undang 11 tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja, izin NIB itu hanya cukup ini, misalkan KTP, alamat, dan sebagainya, langsung input di aplikasi mereka masuk. Didikan. Memang kalau belum mencoba sepertinya ribet. Nah, tugas sarjana pendamping kami adalah mendampingi, termasuk perizinan. Kalau yang belum punya izin, buka perizinan, urus izinnya. Saya tidak bisa, yuk kami dampingi.
Kalau kami tidak bisa karena kesibukan ada dan sebagainya, kami didampingi oleh teman-teman perguruan tinggi ada. Di sana perguruan tinggi yang mudah bantu bikin NIB atau para katakanlah para pihak yang dengan semangat kolaboratif membantu UMKM supaya memiliki hal-hal yang sangat prinsip. Contoh tadi NIB itu sangat prinsip kan, ya. Mereka harus punya nomor induk berusaha atau PIRT, pangan, industri, rumah tangga. Itu yang dilakukan. Itu bagian dari tugas kami. Tidak mudah memang, apalagi UMKM kami untuk ukuran Kota Cirebon cukup banyak ya, karena ada 2.276. Tapi harus kita lakukan itu semua, gitu kan? Siap. Nah, biasanya kan itu mungkin dari beberapa UMKM merupakan kendala, sudah tersolusikan bahwa ada pendamping ya, yang membantu memfasilitasi bagaimana cara pembuatan NIB dan sebagainya. Nah, ada stigma dalam tanda kutip mungkin agak sedikit miring juga sih di masyarakat bahwa ketika semua persyaratan tersebut sudah diregister, nah ujung-ujungnya pajak nih. Bagaimana Pak Iing dengan UMKM ini, karena kalau orang bilang waduh pajak ya, nanti bayar pajak nih gitu. Oke. Pajak adalah kewajiban warga negara ya, dalam artian kewajiban warga negara untuk membayarnya. Tapi kami juga punya kedekatan sinergi kolaborasi dengan KPP Pratama Cirebon 1 ya. Ibu Nirmala ya, kepala KPP Pratama, bahkan selalu support. Nah, kita bukan berarti saya mengajari atau kami mengajari UMKM tidak usah bayar pajak. Saya tidak paham tentang perpajakan ya, tapi setidaknya untuk usaha kecil dan lain sebagainya, oke deh, kita jangan dulu berbicara tentang belum apa-apa sudah pajak ini, pajak itu dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan oleh siapapun, tidak terkecuali oleh kantor pajak, oleh BI, oleh OJK, oleh perbankan, adalah bagaimana supaya sektor usaha UMKM itu bisa tumbuh. Nah, ketika mereka tumbuh, mereka maju, mereka naik kelas, secara otomatis omsetnya meningkat. Ketika omset meningkat atau apa dan sebagainya, nanti ada kewajiban membayar pajak. Saya pikir tidak terlalu sulit. Jadi jangan belum apa-apa pelaku itu, aduh saya takut bayar pajak atau apa-apa. Jangan berpikir seperti itu. Yang sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika belanja pemerintah ingin diarahkan ke UMKM, maka UMKM yang menjadi trendsetter belanja pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, supaya mereka bisa berdaya dulu gitu. Ketika melakukan ini supaya tidak susah mengurus izin. Ketika melakukan pemasaran, kita bantu semua pasarkan. Masyarakat awareness terhadap UMKM itu kita tingkatkan, dan berdaya itu betul-betul berdaya, bukan perdaya gitu. Itu kan kalau menurut saya ya. Siap. Ya. Mengenai pertumbuhan ya, kalau dilihat Pak Iing kan udah hampir 6 bulan ya di sini di Dinas UMKM. Di sini saya setahun lebih. Setahun ya. Dari bulan Maret sampai bulan baik. Maret. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, adakah kenaikan pelaku UMKM ini Pak Iing? Ya, dari sisi jumlah ada tren kenaikan ya. Contoh begini, ketika berbicara UMKM, tadi di awal saya sampaikan bahwa bicara UMKM ada sektor yang memang sangat settle, sangat bertahan ketika dalam kondisi ekonomi apapun. Pengalaman membuktikan historical ketika berbicara krisis moneter, krisis ekonomi dulu, sektor UMKM ini sangat bisa diandalkan bertahan. Karena kenapa? Karena modalnya tidak cukup, tidak harus banyak, tidak terlalu ribet untuk menjadi UMKM. Yang kedua, ketika terakhir kemarin kita terkontraksi oleh COVID, sektor UMKM itu dibandingkan sektor usaha besar lainnya relatif bertahan, walaupun terseok-seok. Jadi terseok itu tidak berarti ini karena semua terkontraksi. Nah, sektor UMKM ini sangat-sangat ini sekali. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, ada tren kenaikan. Jadi contoh, saudara, tahun 2020 UMKM kami itu jumlahnya 1083 UMKM. Nah, setelah itu naik lagi di 2024 sekian, jadi terakhir 2276. Jadi dari 3 tahun terakhir ada tren meningkat. Kenapa ini meningkat? Kalau saya lihat karena memang kenapa? Melalui sektor usaha UMKM ini kita relatif lebih mudah untuk berwirausaha. Nah, cuman tinggal sejauh mana para pihak diajak, di treatment supaya contoh begini, saya selalu kerja di narasumber di perguruan tinggi, saya selalu ngajak ke mahasiswa-mahasiswi, kalian jangan hanya berkuliah saja, coba deh kalian menjadi wirausahawan baru. Jangan hanya ketika lulus mencari pekerjaan,
tapi kalian ciptakan lapangan pekerjaan melalui wirausaha baru. Nah itu salah satu edukasi kami, ya alhamdulillah, terlepas bukan karena saya sosialisasi itu atau mengajak begitu, tapi setidaknya awareness, kesadaran para pihak itu sudah relatif tinggi. Handphone itu, dagang itu tidak harus punya kantor, gitu kurang lebih. Cukup kita dengan online marketing, digital marketing kita lakukan bisa jalan gitu. Nah kurang lebih seperti itu, Kak Mana. Oh siap. Jadi sebenarnya UMKM itu masih cukup bagus ya pertumbuhannya, prospeknya ya, bagus. Sangat ini untuk pergerakan roda perekonomian ya. Selama ini sudah terlihat nggak bahwa pertumbuhan itu pertumbuhan UMKM ya terkait dengan pendapatan? Ya. Berapa sih dari 1.200 sekian UMKM itu berapa sih omset yang yang beredar gitu Pak Ing? Oh iya. Kalau dilihat dari omset, saya tidak bisa mengkuantifikasi ya, tapi tren meningkat itu boleh dibilang saya cukup bisa menyimpulkan, walaupun karena saya tidak memegang data ya secara kuantifikasi. Kenapa saya bisa katakan bahwa trennya meningkat? Pertama, khususnya pasca COVID-19 sudah tanda petik mudah-mudahan berakhir betul-betul ya, ada tren belanja UMKM itu meningkat. Dengan belanja UMKM meningkat, tentunya pendapatan omset para pelaku UMKM itu juga pasti meningkat. Nah, seberapa besar peningkatannya itu yang saya tidak bisa mengkuantifikasi pada saat ini ya, pada saat ini. Tapi secara data kami ada. Yang kedua, peluang-peluang dalam artian berbagai awareness para pihak, termasuk perguruan tinggi, dari institusi instansi vertikal, kami juga keterlibatannya sangat cukup lumayan juga, kolaborasinya sangat signifikan. Itu juga menjadi salah satu penguat kenapa UMKM trennya cenderung meningkat. Saya sih berharap ya ke depan melalui kami kebetulan punya beberapa fasilitas nih di dinas ini, kami mencoba menanamkan jiwa entrepreneurship. Walaupun bukan dalam artian ngobjek berbisnis dan lain sebagainya, kami tidak boleh. Kami fasilitasi. Kami punya mall UKM. Kami punya mall UKM yang menampung produk-produk UMKM. Yang kedua, kami punya ruang podcast dengan dialek Cirebon, ini dialog ekonomi kota Cirebon. Kami punya sarana prasarana IKM Digi Corner untuk melatih pengambilan foto produk, bikin caption. Kami punya ruang workshop untuk melatih dan nah, dengan cara fasilitasi seperti itu, mudah-mudahan kami bisa sedikit banyak berkontribusi untuk memberdayakan pelaku UMKM ini. Itu kan? Siap. Cirebon itu kan sebagai gerbang ya, gerbang menuju Jawa Tengah. Artinya kan setiap orang menuju Jawa Tengah itu kalau lewat darat, salah satu gate-nya adalah Cirebon. Apakah ada relatif antara Cirebon sebagai salah satu gerbang ke Jawa Tengah dengan UMKM, Pak Ing? Ya. Ada, bahkan boleh dibilang signifikan sekali, karena di tata ruang nasional Cirebon itu ditetapkan sebagai PKN, Pusat Kegiatan Nasional. Jadi di rencana tata ruang wilayah nasional ada namanya Perpres 87 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Patimban, Kertajati dan Metropolitan Cirebon. Jadi bicara Metropolitan Cirebon itu tidak hanya kota Cirebon saja. Jadi ada Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan kabupaten. Nah, intervensi pembangunan pun insya Allah kita, wilayah Cirebon, bukan kami sombong, kita akan sangat maju dengan catatan. Kenapa? Kita majunya harus bareng-bareng. Kami dari pemerintah tidak bisa, hei UMKM maju tetap sama UMKM sendiri landai-landai saja. Effortnya hanya datar-datar saja. Jadi betul-betul sinergi kolaborasi harus kita bangun. Nah, dengan adanya kita katakanlah kondisi sarana prasarana yang ke kota Cirebon khususnya, karena saya di kota Cirebon ya, ini sangat luar biasa sekali. Kebayang traffic kereta api setiap hari yang lewat Cirebon ada 200 perjalanan kereta api. Nah, satu kereta api 8 gerbong simulasinya, satu gerbong 50 penumpang. Berarti satu hari itu satu kereta 400 kali berapa traffic dan lain sebagainya, itu potensi pasar market loh. Walaupun mereka tidak berhenti ini, tapi kan kita punya stasiun Kejaksaan, di sana punya Reska, itu juga peluang pemasaran. Ada tol Cipali dengan exit tol ke Cirebon. Ada sebentar lagi Cisumdawu juga menuju Cirebon. Jadi sekarang jarak sudah tidak lagi menjadi sebuah kendala.
Bahkan insya Allah kami berharap dengan semangat kebersamaan, Cirebon itu menjadi trend center, menjadi tujuan, tidak hanya daerah transit saja. Tinggal bagaimana kita nih teman-teman UMKM bareng-bareng dengan kami, pemerintah, dengan stakeholder untuk mengeksiskan diri supaya orang Cirebon sudah terkenal kulinernya, Cirebon sudah terkenal batiknya, potensinya luar biasa, ada keraton. Kita majukan, kita masifkan supaya orang terngiang-ngiang untuk ingin selalu datang ke kota Cirebon dan sekitarnya. Itu kan. Ya, artinya dengan dengan banyak pendukung arah Cirebon itu menjadikan salah satu modal UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Betul. Nah, mungkin terkait dengan program-program dari Dinas UMKM sendiri, apa sih Pak yang dilakukan ya? Misalnya ada event-event atau apa gitu? Ya, silakan. Oke. Jadi kami punya beberapa program. Pertama untuk UMKM ya, kami di kantor kami punya salah satu spot yang dinamakan Mall UKM. Mall UKM itu singkatan melayani Anda lewat layanan UKM. Jadi kami dalam konteks memberdayakan UMKM, kami ada namanya seperti toko oleh-oleh, tapi produknya adalah produk UMKM. Mohon maaf, saya bukan menstigmakan negatif ke teman toko-toko oleh-oleh ya. Kadang ada toko oleh-oleh itu ambilnya dari produk UMKM, brandingnya diganti oleh merek tokonya. Gitu. Saya bukan sudon terhadap mereka ya, masih ada seperti itu. Tapi kalau di mall UMKM kami, ya produknya mereka adalah brandnya A, ya yang dijual brandnya A itu. Yang kedua, kami punya fasilitas seperti ini, ruang podcast yang tadi saya sampaikan, ruang IKM Biji Corner, termasuk ruang workshop. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua, kami punya program yang tadi saya sampaikan, namanya Perwira Haji Godi, pelatihan wirausaha go digital. Mau tidak mau sekarang teknologi informasi sangat berkembang masif. Kami tidak ingin teman-teman UMKM itu terseok-seok karena tidak paham, karena gaptek. Jadi kami fasilitasi dengan program Perwira Haji Godi, pelatihan wirausaha go digital. Jadi UMKM kami dilatih mengenai literasi digital. Kalau mereka yang masih awam, kalau sudah expert dikasih digital marketing, bagian pembukuan secara digital, sosialisasi publikasi melalui medsos dan lain sebagainya. Kami punya program namanya Sirile Intel, Sinergi Ekonomi IKM Retail dan Hotel. Jadi kami dengan hotel, dengan retail bekerja sama. Diharapkan produk-produk UMKM kami juga terdisplay di retail, di minimarket, di hotel. Terus yang lain-lain ada beberapa jelas seperti melalui festival-festival, pameran-pameran, festival UMKM. Kami tahun lalu menyelenggarakan festival UMKM di salah satu mall dan itu tidak berbayar, ke mallnya kami gratis melalui sinergi kolaborasi. Itu kan yang kami lakukan, beberapa program, sudah masih banyak juga. Siap. Terakhir Pak Ing, mungkin boleh disampaikan semacam ajakan ya kepada UMKM yang masih ragu nih untuk tumbuh dan berkembang ya. Artinya kan mungkin diri sendiri bisa tumbuh sendiri, tapi kalau misalnya ada yang membantu, itu kan akan lebih cepat pertumbuhannya ya. Silakan Pak Ing. Baik, saya mengajak ke teman-teman UMKM. Ya, pertama, manfaatkan betul mumpung belanja pemerintah sedang mengarah ke UMKM. Semangatnya harus ditumbuhkan, effortnya harus ditambah. Saya percaya betul teman-teman punya kompetensi, visible dan lain sebagainya. Yang kedua, yakin bahwa kita punya potensi, punya kemampuan, dan yakin pula bahwa di sekitar kita stakeholder juga siap untuk bersinergi, berkolaborasi. Tinggal semangat kebersamaannya, ingin maju barengnya kita tumbuhkan. Kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon sangat terbuka. Kalau ada masalah yuk bareng-bareng kita pecahkan, kalau ada potensi yuk bareng-bareng kita tangkap peluang dan potensi itu. Dengan cara seperti itu sinergitas kolaborasi insya Allah akan terbentuk, dan dengan cara seperti itu kita akan maju bersama, hebat bersama, dan tentunya ya insya Allah sejahtera bersama. Mungkin itu kan anak yang bisa sampaikan. Siap, hatur nuhun Pak Ing atas diskusi kali ini. Semoga memberikan manfaat buat rekan-rekan UMKM. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.